Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfua Marcelina Daeng dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori merkantilisme sebagai tugas UTS mata kuliah Perekonomian Internasional. Di sini yang pertama, merkantilisme merupakan suatu paham atau politik ekonomi dengan tujuan utama mengumpulkan emas dan perak sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan melakukan kegiatan perdagangan yang diatur oleh negara untuk mendapatkan neraca perdagangan aktif, yaitu nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Nah, berkembangnya merkantilisme pada bagian akhir abad pertengahan (Middle Age) di Eropa muncul negara-negara nasional seperti Spanyol, Portugis, Prancis, dan Inggris. Pembentuk negara-negara nasional tersebut didasarkan pada kesamaan bahasa dan kebudayaan. Dalam negara-negara nasional, kekuasaan raja bukan dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Hal ini bertujuan agar negaranya dapat berkembang menjadi negara besar dengan dukungan ekonomi yang kuat. Keadaan ini mendorong munculnya merkantilisme. Merkantilisme berkembang pesat di seluruh sekolah Eropa pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-18 ketika kesadaran bernegara sudah mulai tumbuh. Nah, latar belakang muncul dan berkembangnya merkantilisme. Nah, yang pertama di sini ada munculnya negara-negara merdeka di Eropa, yaitu Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Kondisi perekonomian yang kuat diperlukan agar mampu bertahan. Nah, kemudian emas dan perak itu atau logam mulia pada waktu itu merupakan standar devisa suatu negara dan sebagai ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan negara. Negara-negara Eropa yang menganut paham merkantilisme pada sekitar abad ke-16 sampai 17 memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu negara mengawasi dan ikut campur perkembangan ekonomian, etatisme. Yang kedua, meningkatkan industri dalam negara dengan sasaran ekspor. Yang ketiga, mencegah masuknya hasil industri dari negara lain dengan menggunakan bea masuk tinggi, yaitu proteksionisme. Yang keempat, hanya mengizinkan impor bahan mentah atau bahan baku dari negara-negara produsen yang dikuasai secara tunggal, monopoli perdagangan. Yang kelima, di sini meningkatkan pertumbuhan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Nah, yang terakhir, mencari negara-negara dengan kekayaan alam yang tinggi sebagai daerah jajahan. Nah, di sini ada tokoh-tokoh yang dalam teori merkantilisme. Yang pertama ada Thomas More. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Nah, beliau merupakan seorang saudagar kaya dari Inggris yang menulis buku yang terkenal berjudul England Treasured by Foreign Trade. Dalam buku tersebut, Thomas More menulis tentang manfaat perdagangan luar negeri. Menurut More, cara untuk meningkatkan kekayaan negara adalah dengan meningkatkan perdagangan. Nah, yang selanjutnya ada Jean Bodin. Nah, kita bisa lihat juga di sini gambarnya atau foto dari Jean Bodin. Nah, beliau ini merupakan seorang ilmuwan Prancis yang merupakan orang pertama yang secara sistematis menyajikan teori tentang uang dan harga. Dalam bukunya yang berjudul Réponse aux Paradoxes de Maladroit tahun 1568 dikemukakan oleh Bodin naiknya harga-harga barang secara umum disebabkan oleh beberapa faktor, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bertambahnya logam mulia seperti perak dan emas. Yang kedua, praktek monopoli yang dilakukan oleh pengusaha kasta maupun pemerintah. Yang ketiga, jumlah barang di dalam negeri menjadi langka karena banyak hasil produksi yang diekspor. Nah, selanjutnya ada Jean Baptiste Colbert. Nah, kita lihat juga di sini ada fotonya. Nah, beliau merupakan menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan Prancis pada masa pemerintahan Raja Louis XVI. Pada masa ini, perdagangan dianggap sumber utama kemakmuran, sehingga kedudukan kaum saudagar semakin penting. Maka terjadilah aliansi antara saudagar dan penguasa. Kaum saudagar mendukung kedudukan penguasa. Sebaliknya, penguasa pun memberi bantuan dan perlindungan berupa monopoli, proteksi, dan keistimewaan lainnya. Nah, negara-negara yang menganut
paham merkantilis. Nah, di sini ada merkantilisme di Jerman. Pada abad ke-16, perekonomian Jerman tertinggal jauh dibandingkan dengan perekonomian Inggris dan Prancis. Sedangkan pada abad ke-17, perekonomian Jerman hancur karena Jerman menjadi medan perang agama selama 30 tahun. Nah, merkantilisme di Jerman dilaksanakan pada masa pemerintahan Friedrich Wilhelm I pada tahun 1713 sampai 1740. Dan pada masa pemerintahan Friedrich Agung dari Prusia yang memerintah pada tahun 1740 sampai 1786. Kemudian merkantilisme di Belanda dilakukan dengan memberikan hak monopoli perdagangan di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan kepada Verenigde Oost sampai Indische Company atau VOC pada tahun 1602. Sedangkan untuk wilayah sebelah barat Tanjung Harapan, hak monopoli diberikan kepada West Indies Company atau WIC yang baru didirikan pada tahun 1621. Kegiatan perdagangan WIC mencakup wilayah pantai barat Afrika sampai pantai timur Amerika. Perdagangan budak belian dari Afrika ke Amerika banyak memberikan keuntungan kepada WIC. Nah, pengaruh politik ekonomi merkantilisme di Indonesia merupakan politik kolonial pada suatu negara jajahan sangat bergantung pada kondisi negara induknya. Belanda yang baru terlepas dari penjajahan Perancis selama 20 tahun tidak memiliki industri dan modal. Sampai dengan paruh tengah abad ke-19, negara Belanda dapat dikatakan masih bersifat agraris dan dapat digolongkan sebagai negara kapitalis muda. Untuk melindungi perdagangannya yang masih sangat kecil, Belanda menerapkan politik ekonomi merkantilisme yang meliputi bea cukai yang sangat tinggi bagi komoditi asing yang masuk Belanda untuk memproteksi barang industrinya, pajak yang berbeda-beda di tanah penjajahannya, dan monopoli pemerintah di dalam perdagangan barang-barang kolonial. Nah, sekian dari saya akhiri. Apabila banyak kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.